Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Pak Abu Rizal, the next, if he wins, the next President of the Republic of Indonesia. Saya nggak bisa menyebut banyak orang di sini, teman-teman semua, Pak Hariman ada, kongsi dagang saya Pak Mahir Agati, Mas Dilon, dan semua. Kalau kongsi dagang itu jaminan bahwa kalau saya dan Pak Mahir mengadakan ini artinya bayar sendiri. Itu yang penting, supaya jangan dituduh nanti wah itu dikendalikan partai tertentu, gak enak tuh kalau begitu. Jadi genuinely Sugeng Saradi Syndicate memang memfasilitasi orang-orang yang dengan berani sudah menyatakan maju untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagi yang masih di tikungan nunggu-nunggu durian runtuh, nggak akan saya undang karena belum pasti itu. Banyak yang seperti itu sekarang, nunggu-nunggu di tikungan. Bapak sekalian, perkenankan saya sedikit memberikan enlightening di hari tua saya ini. Pak Abu Rizal adalah teman saya, sahabat saya. Pernah bersama-sama berlari, menari, of course sampai sekarang. Yang jemput saya pertama kali waktu saya pindah ke Jakarta dari Bandung adalah Pak Abu Rizal Bakri. Mobilnya mobil Toyota tua, yang panjang itu kayak ikan tuh, dia yang jemput saya ke rumah. Bapak sekalian, hari ini kita kumpul ini adalah merupakan elemen berpolitik. Kalau saya membuat forum diskusi pun itu elemen berpolitik. Hari ini energi, karena kalau ceteris paribus maka nggak ada barang yang bergerak. Jadi kalau fisika itu nggak ada gesekan massa energi, nggak ada barang yang bergerak. Sama, kalau hari ini tidak ada pertemuan ide, pergesekan ide di masyarakat, sama dengan as if ini adalah ilmu fisika. Kalau nggak ada perbedaan pendapat, maka masyarakat ini nggak bergerak. It has to be some energy, bergesek-gesek. Itu yang membuat kemudian ada pergerakan di masyarakat. Hanya saya ingin menggarisbawahi bahwa berpolitik itu seyogianya adalah tentang bernegara, bukan tentang bermain-main dengan kekuasaan, bukan tentang menggembirakan diri sendiri, bukan tentang untuk kekuasaan, bukan tentang kata Machiavelli, bukunya El Prince, the end justifies the means. Bukan itu. Tapi berpolitik itu adalah tentang bernegara. Lalu bernegara itu apa? Bernegara ini seyogianya adalah tentang berkonstitusi. No more, no less. Jadi bukan tentang bacaannya Max Weber, bukan bacaannya Samuelson, bukan. Jadi kalau kita bernegara adalah tentang berkonstitusi. Karena dengan konstitusi itu nanti kalau Pak Abu Rizal menjadi presiden, dia akan menerjemahkan anggaran pendapatan belanja, polisi republik, pegangannya adalah konstitusi. Berikutnya, kita sudah sepakat untuk berdemokrasi. Apa janji demokrasi? Banyak sekali. Tapi sekarang ini yang penting adalah, kalau dulu itu kan intinya kalau dalam ilmu ekonominya itu demokrasi itu laissez-faire, laissez-passer. Kalau dalam ilmu politik itu egalite, fraternite, dan sovereignty, dan lain-lain. Banyak teori-teori mengenai itu. Tapi sekarang saya ingin memberikan
willing. Ini kedahsyatan dari media sosial ini is so huge. Konsekuensi dari demokrasi adalah kita menerima hadirnya tentang kebebasan pendapat, kemerdekaan menyampaikan sesuatu. Sekarang ini tidak ada yang, you cannot hide anything now. No, karena semua is on the internet. Ada di media sosial. Kalau kita nggak tahu, kita gaptek, somebody knows. He will talk to you. Dia akan memberitakan kamu apa, istri kamu apa, saudara kamu apa. Gossip everywhere. Ini bagus sehingga kemudian tokoh-tokoh politik yang akan maju memimpin republik ini menjadi control by the kedahsyatan dari media sosial itu. Sudah banyak cerita kasus Prita bisa diselesaikan bukan oleh penguasa, bukan oleh hakim, tapi oleh media massa, support daripada publik. I'm coming to my point. Jadi elit ini kurang lebih di Indonesia, presiden, kabinet, DPR, DPD, bupati, gubernur, and rest. Kira-kira the ruling view itu hanya 5.000 seluruh Indonesia. 5,000 itu the ruling view versus the fortunate atau the unfortunate view. Jadi ada the ruling view, ada the ruling view adalah the fortunate view versus yang 100 atau 200 juta itu. Jadi 5.000 mengkontrol the rest of the people. Bagi yang akan berkuasa, this is very, very important. Ini penting sekali. Hadir tidak rakyat itu di hati kita yang nanti bakal memimpin itu. Seperti yang saya tanyakan kepada Presiden, menteri-menteri Presiden itu, SBY itu hadir nggak di hatinya para menteri itu? You just answer my question, para menteri, terutama anggota koalisi. I don't think ini adalah yang disebut etika berpolitik. Kalau memang kita nggak suka karena tidak setuju, just step down. Pak Abu Rizal Bakri, when you become the president, you just pick the right guy yang loyal to you. Tidak kan Pak Abu Rizal nanti mimpin rapat, habis mimpin rapat di belakang diketawain, pada cekikian gitu. Itu tidak sopan. Not good. The country is suffering kalau itu terjadi. Bapak sekalian, saya tidak panjang. Sekarang yang the ruling view kira-kira 5.000, yang tidak itu kalau menurut data statistik, I hope this is right, angkanya Pak Dilon barangkali ini benar, 134 kelas menengah baru terbentuk oleh pergerakan bangsa ini. Kalau saya nonton sepak bola, lawan Persija 3-1 kalau nggak salah. Itu Pak Abu Rizal tiba-tiba di Tenggarong itu lapangan bolanya kayak di Itali, yang nonton juga kayak di Itali gitu. There must be something good about this country gitu loh. Dia bisa bayar, main bolanya lumayan, banyak pemain asing juga. Kadang-kadang 4 lini di depan itu semuanya orang asing. Yang namanya siapa itu, Van Dijk, yang pelontos tapi ngakop dia bagus. Firman Utina, the best. Saya sampai apal Pak Abu Rizal. Karena apa? Kenapa TV-TV kita nyiarkan itu Barcelona gitu loh, lawan Madrid misalnya, Al Clasico-nya. Mestinya menyiarkan sepak bola kita dong. Lamongan itu
lapangannya bagus. Masa Lamongan, Madura. Jadi ini 134 juta kelas menengah. I'm not praising someone, tapi ini yang terjadi di kita. Tapi yang lainnya masih $2 tiap hari. Jadi kelas menengah di kota masa bodoh juga menurut Sambasi. Tapi yang di bawah sana masyarakat juga masa bodoh. Yang miskin ini masa bodohnya karena dia merasa pemerintah itu nggak hadir di situ. Tapi yang di kota ini, ya ampun, memberikan award tentang talk show yang bagus, itu suasananya kayak Hollywood. Pakaian itu, kalau yang perempuan kan dadanya kelihatan, wah panjang pakai rok nggak karuan. Terus yang laki seperti apa, Johnny Depp, dasi kupu-kupu, pakai long tuxedo gitu. Ini di mana ini? Nah sekarang ini partai politik juga banyak kan, apa namanya itu, pemain-pemain apa bintang film, artis yang masuk gitu. Itu bagus, tidak apa-apa. Teach them, train them well. Kan nggak bisa kita melarang kan, kurang lebih begitu. Tapi yang di kota ini juga masa bodoh gitu Pak Abu Rizal. Mereka terlalu manja, mall di mana-mana. Yang di kampung masa bodoh juga, karena pemerintah nggak ada di situ. Willing saya Pak Abu Rizal, as your friend, close the gap. Dan berikutnya saya baru dikasih oleh Pak Abu Rizal buku 2045.2 menuju negara kesejahteraan. Saya bilang sama Pak Abu Rizal, salah. Indonesia 2045 dengan apa yang saya lihat mampu menjadi negara adidaya. Selamat mencalonkan diri Pak Abu Rizal. FIFA ARB, Golkar dahsyat luar biasa. Sebuah perjalanan Rosso yang menarik. Buku ini juga tadi ketika saya terima buku ini judulnya menggelitik. Jadi langit biru, padi mulai menguning. Kita tahu sekarang memang langitnya sedang biru, tapi birunya mulai kelabu tampaknya. Dan mungkin kita berharap padi akan menguning di 2014. Begitu ya. Tadi kita masuk ke suara rakyat, suara Golkar. Tema politik update pada sesi ini adalah mendengar suara rakyat menuju 2014. Tidak didesain Pak, kok penak gitu judulnya. Kita mencoba menganalisa gitu, sebelum masuk ke public lecture, kita mencoba menganalisa situasi politik terkini. Kalau melihat fenomena terakhir, paling tidak selama bulan April 2013, kami melihat bahwa memberikan tema adalah politik kolatido. Kalatido itu dari bahasa harfiahnya Jawa, kala itu waktu atau zaman atau era. Kolatido itu samar-samar, tidak jelas, serba tidak jelas begitu. Ya mungkin periode sekarang ini kita meratapi seperti itu situasi politik secara umum. Zaman atau era di mana politik hanya samar-samar dan serba tidak jelas. Politik tampak jalan di tempat, status quo, terjadi stagnasi politik, lalu di lapis rakyat kita miskin harapan politik. Fakta-faktanya apa, tanda-tanda zamannya apa yang mengafirmasi politik kalatido itu? Pertama yang karena baru DCS kita melihatnya fakta terkini. Daftar calon sementara itu kalau kita lihat orang daftarnya itu daftar calon samar-samar. Samar-samar. Kita pesimis melihat politik Indonesia 2015 ketika melihat
daftar calon yang masuk ke KPU saat ini. Indikasinya apa? Satu, dominasi muka lama. Politisi Senayan sekarang yang ada di Senayan itu sebagian besar masuk. Lalu menteri, para menteri aktif maju caleg. Ada 4 partai, ada 11 menteri yang masih sekarang posisi menteri maju caleg. Dan hanya Golkar, partai Golkar termasuk yang tidak mencalonkan menterinya, juga pengurus teras partainya. Ya, itu kita lihat Demokrat ada 5 paling banyak, PKB 2, PAN, itu menteri-menteri yang maju caleg. Ya, kabar gembiranya emang partai Golkar tidak mencalonkan menterinya. Lalu ada caleg dari selebritis, ada pesohor. Ya kita lihat memang problemnya adalah popularitas itu bisa digait, bisa dikail dengan para selebritis, para pesohor itu. Dan kalau kita melihat juga, kita timbang-timbang partai Golkar sedikitlah bermain di situ, tidak seperti partai-partai yang lain untuk begitu mencalonkan, begitu semangatnya mencalonkan partai selebritis. Lalu ada fenomena selain DCS, kita lihat ada fenomena konvensi. Ini adalah partai-partai yang bingung mau mencalonkan siapa. Saya tidak bicara partai Golkar. Kalau partai Golkar sudah solid, sudah fix Bapak ARB. Tapi partai-partai yang lain, terutama Partai Demokrat dan P3 itu mewacanakan konvensi. Kita melihat itu bisa membawa mudarat, manfaat atau juga malah hal yang negatif. Sejauh dia menawarkan egalitarianisme politik, kesamaan kesempatan untuk para calon alternatif, itu akan baik. Tetapi akan negatif apabila itu hanya selubung pencitraan saja dan hanya politik akal-akalan atau akal-akalan politik. Kita tidak tahu apa yang ada dalam mekanisme konvensi itu. Yang jelas katanya tidak seperti konvensi Partai Golkar pada waktu 2004, itu tidak seperti itu, tapi ada mekanisme lain. Kita tunggu saja apakah itu akan menghasilkan hal yang baik atau hal yang kurang baik. Lalu banyak pertanyaan-pertanyaan seputar situasi politik sekarang. Pertama, lihat politik yang serba samar-samar, serba tidak jelas, serba tidak menentu. Apakah kehidupan politik next itu sudah berubah sampai hari ini? Silakan nanti Bapak Ibu menjawab sendiri. Apakah pemilu 2014 akan mendatangkan kehidupan politik yang lebih baik? Sampai kapan politik tanpa keutamaan dan teladan kenegarawanan ini bisa berlangsung? Lalu kapan partai politik akan bertobat untuk menanam ideologi dan merawat kaderisasi? 2 hal yang sangat lag sekali dalam partai politik adalah soal ideologi dan kaderisasi secara umum. Kira-kira itu pertanyaan-pertanyaan kita membaca geliat politik dan fenomena mutakhir dalam jagat politik kita per hari ini. Itu saja analisa politik dari Sugeng Sari Sindikit. Berikutnya akan kita minta bahasan dari Mas Bas dan Bang Effendi Ghazali. Mas Bas dulu, monggo. Monggo Mas Bas, makasih. Oke, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ical dan Pak Sugeng, maaf saya hanya menyebut 2, juga ibu-ibu bapak sekalian karena terlalu banyak. Kalau Pak Ical ini di kalangan wartawan, code name-nya Cali. Cali, nama-nama dulu Binyok biasanya. Bang Tio tahu nih. Ya kita suka, ya biasalah memberikan code name terhadap capres-capres yang akan berlaga. Saya hanya akan memberikan sedikit uraian dari perspektif media. Which by the way saya senang hari ini ketemu dengan sahabat Lalu Mara. Coba berdiri Lalu Mara. Nah ini dia nyalek nih. Wartawan tepuk tangan untuk Mara. Menjawab peruntungan baru sama-sama wartawan dari dulu. Dari segi atau perspektif media dengan melihat stagnasi politik tadi yang disampaikan Mas Ari, saya juga sudah tulis di Kompas edisi Sabtu kemarin, kurang lebih intinya sama. Yang memang agak mengherankan bagi kami wartawan adalah, ini persepsi di kalangan pers ya, kok partai-partai politik kelihatannya tidak melakukan extra effort untuk menjual penyerahan DCS ini ke masyarakat. Jadi seperti business as usual. Artinya begini loh, kami ini wartawan
mungkin sebagian merasa GR, tapi sebagian lagi merasa prihatin karena menurut pandangan banyak masyarakat, kami pers adalah lembaga atau institusi yang paling dipercaya di negeri ini, ketimbang partai politik, ketimbang pemerintah. Ini bukan suasana yang enak bagi sekalangan wartawan, karena artinya kami tidak dalam posisi untuk menjadi penggembala bagi masyarakat. Kami hanya telling the truth. Itulah tugas wartawan, menceritakan kebenaran. Apapun risikonya, tentu tidak seidealis kata-kata gombal tersebut, tapi itulah tugas kami, to inform, nothing but the truth. Jadi kondisi seperti ini lagi-lagi membuat kami sebetulnya dari dulu ya, ini boleh percaya boleh enggak, ada pandangan bahwa ya DPR itu satu-satunya wakil kita, nggak bisa lain. Kita ngecam DPR ya kita mengecam diri kita. Dan masyarakat kita punya kultur pukul rata. 1, 2, 3, 4, 10, 20 anggota DPR brengsek, semua dianggap brengsek. Jadi, kemarin itu sebagian wartawan merasa, ini kesempatan barangkali bagi partai politik untuk menyuguhkan, ya, atau menciptakan dialog. Ini loh calon kami, ini loh orang-orangnya, ini loh wajah barunya, ini yang lama-lama. Itu tidak terjadi sama sekali. Jadi kelihatannya ada yang disembunyikan, kecurigaan orang ya. Dan akhirnya semua jadi ya simsalabim, betul kan kecurigaan kami. Ternyata 90,5% wajah lama. Ternyata menteri-menteri tadi 10 ikut. 11 ya, lalu sekjen Partai Demokrat yang sudah baik-baik mundur karena melanggar etika, maju lagi. Belum yang caleg yang terdaftar di dua parpol, lalu satu caleg yang terdaftar di lebih dari 3 dapil, dan seterusnya, belum yang suami istri. Catatan itu langsung terbuka begitu saja, semua bisa melihat, dan pada akhirnya nggak ada dialog, yang ada monolog dari partai. Ini memaksakan kehendak. Wah, tunggu dulu, pemilih nggak begitu. It doesn't work that way. Makanya seperti saya tulis dan Ari sudah melaporkan, nanti ada semacam balas dendam. Jangan-jangan. Yaitu yang semua sekarang sudah coba menggalang adalah bagaimana tidak menggunakan hak suara pada 2014. Dan ini nggak sehat buat demokrasi. Kelihatannya campaign ini akan semakin meningkat. Kelompok-kelompok masyarakat, perorangan juga termasuk tokoh-tokoh informal, ya, informal leader, semua kelihatannya akan menuju kepada boikot pemilu. Dan kelihatannya masyarakat, mereka tidak ada rasa takutnya bahwa boikot pemilu itu bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal. Siapa yang bisa melawan ketika rakyat sudah bergolak seperti itu? Makanya nanti barangkali rekor suara yang memilih anggota DPR akan turun drastis. Kemarin-kemarin mungkin masih 200.000. Nanti dengan 50.000 pun seorang bisa terpilih. 50.000 itu ya Pak Sugeng itu separuhnya stadion GBK. Pak Sugeng lebih banyak bisa dapat. Bisa full house barangkali ya dibandingkan anggota DPR yang nyalek nanti. Nah, which bring us to diskusi yang agak serius. Sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini kalau menurut Huntington itu ya political decay, pembusukan politik, dan sebenarnya sudah lama terjadi. Artinya sekarang politik kita, demokrasi kita bukan lagi merupakan institusionalisasi atau kelembagaan politik, tapi lebih kepada kebusukan politik. Orang makin malas berpolitik, sinis dan lama-lama bisa marah. Itu yang saya kira kita akan banyak saksikan ke depan nanti.
Mungkin, ini lagi-lagi ini teori saja, pengalaman saya 30 tahun meliput, memang pada tahun-tahun politik, alhamdulillah gak pernah terjadi kekerasan, gak pernah terjadi kerusuhan. Paling-paling low level konflik, low intensity konflik seperti yang terjadi 82 di lapangan Banteng. Itu saja, itu pun ada cerita di balik apa yang sesungguhnya, ada skenarionya. Jadi kita ini masyarakat yang patuh pada dasarnya. Setiap kali tahun politik, mereka nggak akan macam-macam, kemarahan tidak akan ditumpahkan kepada hal-hal yang negatif. Justru yang terjadi memang pada tahun-tahun non politik seperti Malari, ya 65 dan lain 98 dan lain sebagainya. Menariknya nanti saya kira adalah pada bulan April, 9 April itu kan pileg dulu. Nah dari situ baru masyarakat akan, setelah mereka mungkin sebagian besar seperti di Pilgub Sumut lah ya, lebih dari 50% nggak akan menggunakan hak suara, golputnya di atas separuh, baru mereka akan lihat-lihat untuk Pilpres bulan Juli ya kalau nggak salah ya, putaran pertama ya. Ya itu yang mungkin ada sedikit kenaikan voltase, karena politik kita pada dasarnya masih bersifat personal, dan masyarakat kali ini mungkin akan melihat lebih kepada tokoh yaitu capres daripada partainya sendiri, daripada partai-partai. Dan saya kira sekarang, saya tadi sudah garis bawahi, maaf Pak Ical ya, apa istilahnya itu, tugas kami media adalah to tell the truth, nothing but the truth. Memang pada saat ini suka atau enggak ya, Jokowi yang paling populer. Itu harus diakui, dan justru pekerjaan bagi para penantangnya untuk melakukan apapun selama masih dalam batas-batas sportivitas politik, menyamai popularitas dia. Ini mungkin juga ada hubungan dengan rasa apatisme tadi. Kalau saya melihat nih ada sedikit kesamaan antara kita dengan di Amerika. Di Amerika itu George Bush 2 periode dengan war on terrorism membuat masyarakat lama-lama muak. Karena pada akhirnya terjadi banyak sekali penyimpangan ya, menyerang Irak, lalu Afghanistan, padahal nggak ada senjata, pemusnah massal di sana, macam-macam lah ya. Di sini sekarang ini masyarakat muak terhadap war on corruption. Itu kali 2 periode 10 tahun nihil hasilnya. Kemuakan itu lalu ditumpahkan kepada siapa saja yang sesuai dengan selera pasar ketika itu tampak lebih menonjol daripada yang lain. Jadi Jokowi belum tentu pintar, Obama juga nggak pintar loh. Dia itu belum pernah jadi gubernur, belum berpengalaman. Dia hanya senator. Sama dengan Jokowi sekarang. Sebetulnya dia belum berpengalaman. Yang disasar, yang menjadi aspirasi bukan orangnya, tapi harapannya, hope. Itulah Obama. Hope-nya, kita harapkan akhirnya ada orang yang mau kerja. Karena selama ini presiden-presiden, politisi tampaknya nggak mau kerja. Karena selama ini kita harus reach out. Pemimpin kita yang ada di atas sana nggak nyampe-nyampe. Tiba-tiba ada yang dari atas reaching out kita. He is one of us, bagian dari kita. Hanya itu sebetulnya. Jadi Jokowi itu bukan orang hebat kalau menurut saya. Tapi momentum sejarah, psikhi masyarakat yang membuat tiba-tiba dia menjadi populer. Apakah dia nyapres atau enggak, itu persoalan lain. Mari kita tunggu saja. Dan saya kira itu dulu ya sementara Mas Hari ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibas. Memang sorry. Mas. Terima kasih Mas Bas. Maaf Mas Bas. Tidak ada hubungan dengan Edi Baskoro, tidak dijamin. Pak Sugeng tahu persis itu. Oke, Mas Bas menggarisbawahi soal bagaimana sinisme politik atau apatisme politik. Jadi berikutnya mungkin akan ditanggapi oleh
Bang Evin Kaseli. Langsung aja Bang, monggo. Yang terhormat Mas Sugeng, kemudian juga ada ini ya, teman-teman dari Sugeng Saryadi Sindiket di sini ya, Mas Sukadir Nakit, Pak Zul nggak ada ya. Kemudian ada Pak Zul ya. Kemudian yang terhormat Bang Ical dan banyak sekali para senior di sini, Bang Hariman, Mas Dilon dan semualah yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Pertama-tama terima kasih, ini seri ketiga ya, dan yang paling menarik selalu kalau bagi saya nih orang Sumatera kalau ngikut di public lecture-nya Sugeng saya di Sindiket nih selalu belajar bahasa-bahasa Jawa yang baru gitu ya. Jadi dulu seri yang pertama itu politik sungsang, ada GG Mongso, betul ya? GG ya kayak kira begitulah ya, salah-salah dikit nggak apa-apa lah lidah Sumatera ini. Lalu yang kedua politik galau dengan banyak bahasa-bahasa. Yang hari ini politik kolotido ya, kolotido. Tapi kalau Sumateranya, kalau Sumatera Baratnya ini agak gampang terjemahannya. Kala tidak. Jadi kala tidak ada pimpinan di negeri ini, sebetulnya ya kira gitu ya, kala tidak ini. Kala tidak ada pimpinan di negeri ini, maka sebetulnya peluang-peluang untuk capres ini jauh lebih besar sebetulnya ya. Iya dong, karena kita tidak merasa ada pimpinan di negeri ini. Tadi salah satu ciri khasnya tadi waktu nyebut Ibas itu sebetulnya kan mengutip apa yang dikatakan Mas Bas sendiri gitu ya. Bilang mundur tetapi masuk lagi dalam waktu yang sangat dekat misalnya ya. Itu antara lain ya, tidak ada pemimpin dalam diri sendiri. Nah, saya agak melihat dari sisi yang mungkin jauh lebih praktis sedikit saja karena saya tahu bintang kita pada hari ini pasti Bang ARB, Pak ARB. Nah, tadi Mas Sugeng dengan sangat baik memulai dari kekuatan media sosial dalam komunikasi politik dewasa ini. Nah, kalau boleh terus terang saya ingin mengatakan kalau yang bagus-bagus sudah, yang kuat-kuat sudah dimunculkan. Saya malah melihat kelemahan dari ARB dan tim, ini disebut tim apa ini? Tim, kalau yang sana tim elang hitam, kalau yang ini elang kuning, kira-kira begitu ya, tim elang kuning. Maksudnya yang terbang kemana-mana ini, orangnya ada di sini ya, nggak apa-apa ya sambil senyum. Itu justru di media sosial. Dalam konteks, saya ingin bukan mengatakan apa yang tersaji di media sosialnya, tetapi semangat itu. Tadi disebutkan oleh Mas Budi Sambasi dengan sangat baik, ada semangat sinisme, betul, itu dikaji oleh Corner dan Pulse, itu 3C katanya, consumerism, kemudian celebrity, dan cynicism, itu ya, dalam konteks komunikasi politik, itu yang sedang terjadi pada saat ini. Karena itu, jadi bukan hanya pada soal media sosialnya, tetapi tadi digunakan istilah-istilah perlawanan sosial, pergolakan sosial, paling tidak sederhananya pergerakan sosial. Nah, kalau itu yang menjadi titik tolak kita dalam konteks dewasa ini, maka saya ingin melihat apa yang disajikan tadi ya oleh perjalanan yang sangat baik ini, iklan-iklan yang sangat baik, itu memang ada beberapa poin yang saya dapat. Poin pertama, kata-kata ya, yang mungkin juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang melihat pergerakan iklan dan pergerakan motivasi dan perjalanan tadi. Yang pertama, kata kesejahteraan. Itu kuat sekali. Betul ya, begitu ya, yang ingin ditanamkan. Yang kedua, kata pendidikan. Untuk dua kata ini sudah masuk di dalam pemikiran rakyat. Boleh dong, tepuk tangan dong. Berhasil kan itu ya, kesejahteraan dan pendidikan. Tapi pada saat yang sama harus agak cepat disebutkan. Ada kata lapindo juga yang masih ada di kepala masyarakat, ya kan? Dan bahkan kata yang keempat yang dicatat penting juga itu adalah kata Yusuf Kala sebetulnya. Yusuf Kala, JK ya. Jadi ini ketika membicarakan hal yang sama, saya JK ya, saya ingin masuk satu demi satu misalnya gitu ya. Nah, kata kesejahteraan dan pendidikan itu tepat sekali seperti tadi ya, bagaimana masyarakat mendambakan itu apalagi ketika tidak ada pimpinan. Tetapi memang dari konteks pendekatannya masih agak terlihat seperti pendekatan dari partai yang mapan, betul ya, Golkar partai mapan ya, dari teman-teman individu-individu yang mapan, yang sedang berusaha keras reaching out kepada masyarakat bawah. Tapi semangat pergerakan sosialnya belum terlihat. Tapi jadi artinya perasaan pergerakan sosial dari yang menonton, teks itu hak reader sepenuhnya. Walaupun mereka yang membuat ini, gagasan iklan dan lain-lain itu, sudah berusaha sedemikian rupa ke arah berbicara dengan jiwa pergerakan sosial yang memang menjadi tren komunikasi politik dewasa ini. Tapi kami yang misalnya menonton itu belum mendapatkan adanya semacam pergerakan sosial di sini.
Apakah dengan itu langsung berarti nanti akan tercecer? Belum tentu juga. Kita lihat ya. Sama seperti kalau salah satu contoh tentu di Jakarta. Jakarta menarik loh. Umumnya terjadi dari gabungan orang-orang mapan ya dan kemudian masyarakat di bawah itu ya. Tapi ketika itu pertarungan itu terjadi pada waktu itu pergerakan sosial yang muncul. Pergerakan sosial yang tampil ke depan misalnya. Pergerakan sosial ini lengkap juga dengan sensitivitasnya. Nah, kalau mau masuk ke hal-hal yang detail, misalnya, memang selama ini website atau situs ya, untuk pergerakan sosial itu belum dimulai ya. Tadi saya coba lihat, misalnya kalau ada di YouTube itu untuk Abu Rizal Bakri, baru sedikit ya, yang menampilkan iklan-iklan, nah cuma satu. Oh, nomor satu, apanya Pak? Yang, ya rankingnya. Tapi tadi saya melihat iklan-iklan yang ini, maksud saya, iklan-iklan yang ditampilkan itu, yang itu belum banyak dilihat oleh orang, iklan-iklan tadi ya untuk ini. Lalu pada bagian lain, salah satu iklan yang menurut saya juga agak kurang memunculkan perasaan gerakan sosial itu antara lain juga, mohon maaf nih kebetulan bintangnya ada di sini ya, Pak Ardi ya, yang kebetulan berbicara tentang ayahku pahlawanku gitu ya. Itu dalam konteks kami bahasanya barangkali agak lebih enak kalau misalnya menjadi begini. Banyak pahlawan besar di dunia, tetapi yang menempati posisi khusus di hati saya adalah ayahanda saya, Ical Bakri misalnya. Daripada menafikan bahwa banyak pahlawan-pahlawan besar di dunia itu, tapi yang bagi saya pahlawan saya cuma ayah saya, misalnya seperti itu ya, dalam konteks yang relatif superlatif gitu. Jadi ini perasaan-perasaan seperti ini terasa juga di antara kita pada saat menonton. Lalu selanjutnya saya mungkin mau lebih masuk kepada isu yang ketiga tadi soal Lapindo. Saya agak mengikuti isu ini dan menurut saya isu ini sebetulnya menarik, terutama ketika pada waktu itu ada gagasan bagaimana membuat seluruh masyarakat yang terkena akibat Lapindo itu mendapatkan sebuah penggantian yang luar biasa baik pada waktu itu dengan konsep perumahan di Kahuripan kalau nggak salah ya. Jadi pada waktu itu konsepnya bahkan ada sebuah lahan yang luar biasa luas, kemudian sangat dekat ke jalan tol. Bahkan Anda kalau mau pindah bisa pindah bedol desa bersama-sama. Pada saat pembangunan proyek itu Anda bisa bekerja untuk proyek itu dan kemudian juga pada saat mengerjakan untuk proyek itu Anda juga akan dibayar dan digaji. Jadi ini sebuah prinsip pemindahan yang komprehensif menurut saya. Ya, pada waktu penggarapan Lapindo itu ada konsep-konsep yang sangat baik di situ. Tetapi pada pelaksanaannya kemudian bergulir menjadi isu-isu kontroversial, penggantian yang nggak pernah selesai sampai sekarang. Dan menurut saya dalam konteks tertentu seperti tadi apa yang disuarakan oleh media, ini terus akan menjadi catatan. Jadi poin di sini adalah sebuah gagasan yang besar dengan prinsip-prinsip yang besar, barangkali kalau tidak terlaksana dengan konteks kekompakan yang luar biasa, itu juga nantinya belum tentu akan bisa berhasil sesuai dengan niatnya. Tetapi waktu gagasan Lapindo kemudian pindah secara sukarela dengan langsung melibatkan seluruh warganya untuk Kahuripan itu menurut saya gagasan yang luar biasa baik pada waktu itu ya, walaupun akhirnya tidak tercapai sampai ke sana begitu. Lalu pada bagian yang paling akhir barangkali yang ingin saya sampaikan adalah tetap saja dalam konteks tertentu dalam perjalanan ini tadi disampaikan bahwa salah satu benchmarknya adalah Jokowi. Tetapi dalam hal-hal yang agak lebih praktis, salah satu benchmarknya juga adalah Pak Yusuf Kalla. Ya, ini lepas dari bahwa Pak Yusuf Kalla adalah juga kader Golkar, tetapi pada bagian lain secara luas banyak pihak-pihak yang selalu mengatakan Pak Yusuf Kalla masih sangat bisa diandalkan untuk dipinang. Dan pada bagian lain nanti tentunya ada tarik-menarik ini bayangan orang, walaupun pada konsepnya Golkar sudah lebih awal mengedepankan Bang Ical, dan menurut saya itu persiapan yang matang sekali mengatakan Bang Ical dan terus-menerus akan tetap setia bersama-sama dengan itu akan tergantung pada kekompakannya. Dan yang paling terakhir tentunya adalah bagaimana nantinya dari sekarang sebetulnya sudah digadang-gadang juga bagaimana pasangan cawapresnya, itu menjadi menarik. Bahkan tim yang selama ini saya tahu mungkin salah satu konsultan juga ya,
itu kemudian menggadang-gadang dengan Jokowi misalnya gitu ya. Jadi mengenai cawapresnya itu tentu adalah sesuatu yang penting dan menarik juga, walaupun kita tidak tahu persis seperti apa perjalanan itu nantinya. Dan paling terakhir saya ingin mengatakan, kalau ini nantinya berhasil, peluang-peluangnya ada, kehangatan Pak Abu Rizal itu terlihat juga di mana-mana dalam konteks iklan maupun dalam menyampaikan pesan. Jadi kalau ini berhasil nanti, ini akan tercatat sebagai Presiden Indonesia dari Sumatera yang kedua ya, sesudah Safruddin Prawira Negara, kira-kira begitu ya. Jadi jangan dikatakan bahwa Sumatera itu belum punya presiden ya, ini sudah akan pernah. Jadi kalau boleh catatan praktis saya adalah sinisme tetap akan ada, tetapi sinisme itu antara lain mungkin perlu dijembatani dengan, walaupun tadi disebut ya, kelihatannya ada semacam web yang sudah ini banyak dikunjungi, tapi dalam konteks pembicaraan kami yang selama ini bergerak dalam pergerakan sosial masih belum menyentuh kami. Apakah nanti pendekatan partai yang mapan dan kemapanan itu bisa memenangkan pertarungan tanpa misalnya jiwa pergerakan sosial? Rasanya akan sulit dalam konteks komunikasi politik sekarang ini. Kira-kira demikian saja, kurang atau lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Ya. Begitulah Bapak Ibu sekalian pemaparan dari pembicara ini, Mas Budiarto Sambasi dan Bang Effendi Ghazali mengenai landscape politik terkini. Berikutnya kita akan langsung ke Pak Abu Rizal, tapi sebelum ke Pak Abu Rizal ada sedikit pengantar nanti dari peneliti senior Sugeng Saria sedikit, Mas Sugadi Nakit, sebelum masuk ke Pak ARB. So, kepada pembicara Mas Bas dan ini maaf tadi Mas salah berebut nama, Mas Bas dan Bang Effendi, terima kasih banyak. Presiden Sumatera. Siapa? Monggo Mas Sugadi Nakit langsung saja untuk menyaksikan interlude. Mas, terima kasih. Ya. Bapak Abu Rizal Bakri, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebenarnya tidak ada forum di sini, tetapi karena Bung Effendi Ghazali sahabat saya bilang bahwa Sumatera punya presiden, dan Bang Aulia Rahman tadi bilang, "Di, you harus ngomong Jawa." Ini penting sebagai tanggung jawab akademik saya. Ini penting. Jadi begini, selama ini ada faham bahwa pemimpin itu harus Jawa. Tidak benar itu. Orang Jawa adalah, dari hasil penelitian saya selama ini, orang Jawa adalah orang yang paling terbuka dan untuk tidak menyebut paling tidak peduli. Ada beberapa contoh ini Pak Ijal. Yang pertama, kalau orang Jawa itu begitu chauvinistiknya, Sumpah Pemuda itu tokohnya hampir Jawa semua, tetapi menerima bahasa Melayu. Artinya apa? Pada dasarnya terima apapun yang masuk akal. Gitu. Yang kedua, partai politik, second layer itu Jawa semua. Lihat ketuanya, pimpinannya siapa? Ini kita pernah diskusi di Wisma Bakri 2 waktu itu ya, mungkin hampir setahun yang lalu. Nggak peduli pimpinan partai siapapun, Pak Abu Rizal oke, Hatta Rajasa oke, dulu Pak Yusuf Kala, Akbar Tanjung, siapapun oke. Second layernya Jawa semua. Artinya apa? Mereka sangat rasional di dalam hal itu. Yang ketiga, bukti di pusat-pusat kebudayaan Jawa, tokoh Jawa, non-Jawa itu bisa jadi pimpinan. Heri Yudanto, orang Minang itu, Bung Effendi Ghazali, bisa. Yogyakarta wali kota dulu. Gitu. Idam Samawi bukan orang Jawa, dia orang Sunda. Enggak apa-apa, enggak masalah. Bukti keempat, rektor. Dari Surabaya sampai ke Jawa Barat itu, kecuali Unpad, siapapun boleh. Sukunya, agamanya, apapun boleh. Tetapi masuk ke Unpad dan luar Jawa harus putra daerah. Artinya sebenarnya semua bukti menunjukkan orang Jawa ini terbuka saja, tidak masalah gitu. Ini penting, ini tanggung jawab akademik saya ini. Nah, sebenarnya siapa yang prefer orang Jawa menjadi pemimpin? Kesimpulan saya, orang non-Jawa. Jadi masyarakat di luar Jawa. Kenapa begini? Ini hasil yang sangat menarik. 3 instansi pernah saya teliti. Nah ini. Dan ini sangat menarik begini. Kalau orang, mohon maaf nih, dari luar Jawa menjadi dirjennya dalam 3 bulan, semuanya ganti orang satu suku itu. Iya, akhirnya suku yang lain merasa terancam kan. Tetapi kalau orang Jawa biasanya hanya bapak sekretarisnya karena tahu cara bagaimana membuat kopinya gitu. Jadi artinya begini, saya hanya ingin menegaskan bahwa paradigmatik bahwa Jawa memimpin itu adalah absurd bagi saya secara akademik.
Itu absurd, tidak ada itu. Jawa akan menerima siapapun dengan satu syarat, karakternya satria. Nah, problemnya adalah bagaimana membangun mitos satria itu. Klaimnya boleh, saya paling jago di bidang itu, Pak Eja. Saya paling jago, karena penelitian saya adalah budaya politik selama ini. Jadi kalau mau klaim, saya yang paling menekuni itu bagaimana membangun mitos, membangun dongeng. Pada dasarnya politik, selain program-program yang bagus, rohnya itu pada dasarnya adalah mitos. Bung Celi, kita teman lama, saling memahami pemikiran yang berbasis baik politik perilaku yang didasarkan ada subconsciousness. Subconsciousness di sini itu adalah dongeng, mitos. Selain program. Itu aja yang ingin sebenarnya saya sampaikan sebelum mengantar, karena kebetulan Pak Abu Rizal Bakri ini dari luar Jawa gitu kan. Kesannya seolah-olah kalau nggak orang Jawa nggak bisa, tidak ada paradigma itu. Kita harus mendiskonstruksi itu karena pada buktinya memang itu bisa. Terima kasih, selamat siang.